aja lagi sama Bina mana siap Bina mana Bina iya ya Allah istirahat disuruh berwarna ya istirahat
Terus kemudian program yang kami laksanakan yang pertama adalah program
kita
This meeting is being recorded. Bisa memperoleh, artinya apa? Sistem informasi pembangunan daerah, aplikasi perencanaan yang dikembangkan oleh Kemendagri, kita selalu berkomunikasi dan informasinya hari ini sudah siap. Tapi ternyata memang belum siap. Kami akan menginformasikan ke teman-teman ketika aplikasi itu siap terkait dengan inputan dan seterusnya. Tapi meskipun demikian, karena memang karena keterbatasan waktu, kalau kita menunggu aplikasi SIPD yang hal itu di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya, maka secara umum harapan kami teman-teman menyusun pagu ini secara manual dulu, sehingga ketika aplikasi itu siap, ini bisa bisa kita informasikan lebih lanjut ke teman-teman via grup WA. Baik, secara umum itu, kemudian kita lihat sekilas dulu di dalam surat edaran, lampiran surat edaran di ke bawah. Baik, kami ini sudah membagi dan sudah memperoleh persetujuan dari Pak Sekda terkait dengan indikasi pendanaan belanja daerah tahun 2023 sampai 2026. Jadi teman-teman menginput seperti halnya RPJMD ya, indikasi pendanaan belanja daerah tahun 2023 sampai 2026. Harapan kami ini inputan teman-teman harus sudah selesai. Mohon maaf nih ya. Saya juga paham kondisi teman-teman yang seolah-olah tidak berhenti dikerjakan tanda kutip oleh Bapeda, tapi memang kondisi bagi kita untuk segera menuntaskan dokumen ini. Di samping itu saya juga ini masih pakai dasi ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk menuntaskan inputan dokumen ini atau inputan pagu ini. Ya, harapan kami Kamis sudah bisa masuk. Nanti pagunya akan surat edaran ini kami sampaikan ke pendamping untuk nanti berkomunikasi dengan OPD masing-masing, dan mudah-mudahan sudah kembali pada teman-teman pendamping. Harapan kami paling telat ya hari kapan nih? Rabu atau Kamis? Rabu sore ya, harapan kami sudah masuk ke kami sampai ke kami pada hari Rabu jam 23.59, sehingga ada waktu bagi kami untuk mengolahnya, kemudian memasukkan ini ke dalam bab 7 dokumen RPD, sehingga ketika nanti dimungkinkan Kemendagri menyediakan waktu bagi kita pada hari Jumat, dokumen RPD ini secara umum sudah siap. Secara umum itu arahan-arahan umum. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Sugeng, nanti juga Pak Iyal untuk memberikan tambahan-tambahan terkait dengan surat edaran ini. Waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Sugeng. Baik, terima kasih Pak Kabid atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. OPD langsung saja melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kabid PPEPD bahwa berkaitan dengan bab 7 RPD kita diharuskan untuk menyusun kerangka pendanaan yang itu notabene adalah yang diambil daerah, dan pagu tersebut harus di breakdown ke dalam program perangkat daerah. Bapak dan Ibu, suara saya bisa terima dengan baik? Putus Pak. Putus. Enggak jelas Pak. Apakah sudah bisa diterima? Belum juga nih. Terus saya ke ruangan tadi sekarang bisa. Oke, saya ulangi Bapak dan Ibu,
yang nampak di layar mungkin bisa dibesarkan Pak Haji untuk screenshotnya Pak Haji Naman. Baik. Ini adalah pagu setiap OPD. Yang pertama, ini Dinas Pendidikan, pagu dari 2023, 2024, 2025, sampai dengan tahun 2026, itu masing-masing di kisaran 3 triliun. Kemudian juga untuk Dinas Kesehatan, pagu pada kisaran 900 miliar sampai 1 triliun, di mana Dinas Pendidikan secara ketentuan itu harus 20%, dan ini pada posisi sudah 30%. Kemudian untuk Dinas Kesehatan juga sama, sesuai ketentuan itu 10% sudah di breakdown. Demikian juga dengan Dinas PUPR, Dinas Perkim, yang notabene adalah itu untuk kebutuhan pengadaan infrastruktur. Untuk Dinas PUPR itu pada kisaran 800 sampai 1,7, PUPR di 242 sampai dengan 1,1 triliun. Pembagian anggaran ini kalau kita cermati ini tidak merata setiap tahun, karena memang kita melakukan skala prioritas pemenuhan setiap tahunnya, di mana untuk tahun 2023 itu kita plotting untuk program penyediaan baik infrastruktur maupun kebutuhan belanja lainnya yang sifatnya memang harus dilaksanakan di 2023. Kemudian untuk tahun 2024, kalau kita lihat paling bawah Pak Haji, di paling bawah, ya, itu di 2024 secara jumlah itu tetap meningkat dari belanja tahun sebelumnya, namun belanja OPD tentunya berkurang yang sifatnya infrastruktur ke atas, Pak. Atas lagi, paling atas. Ya, kalau kita perhatikan ini di 2024 itu menurun untuk infrastrukturnya atau OPD-OPD yang lainnya ya. Ini karena adanya kebutuhan untuk pelaksanaan pemilu. Kemudian 2025-2026 ini posisi yang sedianya anggaran kita sudah bisa lebih terfokus pada kebutuhan yang proyek strategis. Selanjutnya ini nanti pagu per OPD akan didistribusikan melalui tim pendamping, namun sebelum ke sana kami ingin sampaikan arahan berkaitan dengan pemplottingan terhadap masing-masing program. Lanjut ke lampiran berikutnya. Jadi kalau lampiran 1 ini Bapak Ibu, ini adalah lampiran setiap OPD. Kemudian ini lampiran 2. Lampiran 2 ini kami lakukan plotting terhadap anggaran per OPD berdasarkan rinciannya, di mana kami contohkan yang paling pertama itu ada di Dinas Pendidikan. Ini contohnya untuk tahun 2023, ini breakdown yang pertama tadi. Misalnya yang tadi itu Dinas Pendidikan memperoleh alokasi anggaran jumlahnya itu 3,02 triliun. 3,02 triliun itu untuk apa saja? Rinciannya yang pertama itu untuk gaji dan tunjangan itu 1,08 triliun. Kemudian kegiatan rutin. Kegiatan rutin sebesar 71 miliar ini
adalah kegiatan yang sedianya digunakan untuk kebutuhan rutin di tata kelola, di program tata kelola yang di dalamnya tidaknya ini untuk pembayaran jasa kebersihan, langganan daya dan jasa, kemudian untuk keamanan, PKS dan sebagainya itu masuk di dalam kegiatan rutin. Kemudian ada kegiatan mandatori. Kegiatan mandatori ini tidak bermaksud seperti hal-hal ketentuan dalam perundang-undangan, tetapi ini adalah untuk memudahkan istilah dalam penyampaian Pak Gu ini bahwa ada kegiatan atau anggaran yang harus disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya untuk dinas pendidikan nanti akan ada pendanaan BOS misalnya. Kemudian berikutnya adalah indikasi proyek strategis. Di kolom indikasi proyek strategis ini untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi tulang punggung untuk menyukseskan tema dan isu strategis yang selanjutnya dipegang pada program prioritas pembangunan. Kemudian belanja hibah. Belanja hibah ini untuk dinas pendidikan itu adalah hibah kepada BOSDA atau sekolah swasta. Kemudian satu lagi yaitu belanja lainnya. Belanja lainnya ini kita beri istilah belanja lainnya bukan berarti ini belanja yang sisa-sisa. Ini juga belanja yang sangat penting yang pengalokasiannya tentunya kualitasnya tergantung dari Bapak Ibu dalam mengalokasikan masing-masing program. Rincian terhadap kegiatan rutin, mandatori ataupun indikasi proyek strategis yang ini pendanaannya, ini kami sudah breakdown. Kebetulan ini kami contohkan untuk dinas pendidikan saja. Nanti yang lainnya mengikuti pola yang sama persis. Kita contohkan untuk rincian terhadap masing-masing, baik itu kegiatan rutin, kemudian proyek strategis maupun belanja lainnya, itu rinciannya sudah kami cantumkan pada lampiran 3 dan lampiran 4. Pak Ginanjar bisa ditampilkan? Putus lagi. Saya kasih dulu. Udah masuk. Mohon maaf Bapak Ibu kejeda karena jaringan yang kurang bagus di ujung pojok ruang Bapeda di sini. Tiga. Lampiran 3 ini Bapak dan Ibu, ini menjelaskan rincian dari masing-masing uraian proyek strategis yang tadi sebelumnya muncul Pak Gu, misalnya untuk dinas PUPR, di sini untuk apa saja itu sudah terbreakdown. Kebetulan untuk mulai tahun 2023 itu yang pembangunan jalan baru itu masih belum ada, namun di 2024 itu mulai dialokasikan sebesar 132 miliar. Kemudian di tahun 2025 dialokasikan 670 miliar dan di 2026 itu dialokasikan 250 miliar. Itu semua untuk pembangunan jalan baru yang rinciannya ini bisa dilihat nanti di surat edaran kita sudah cantumkan apa saja atas peruntukan anggaran yang tersedia tersebut. Misalnya lagi berikutnya di dinas, lanjut Pak.
Oke. Ini di LHK misalnya ada kegiatan proyek strategis yaitu pengelolaan taman hutan rakyat, itu teralokasikan 10 miliar dan itu dilaksanakan di 2023. Demikian juga Bapak dan Ibu untuk masing-masing proyek strategis lainnya, mungkin tidak perlu saya sampaikan satu persatu, namun kira-kira seperti itu nanti breakdown-nya. Barangkali nanti ada hal yang kurang yang masih memerlukan penjelasan, nanti bisa menghubungi saya secara langsung di PPEPD, baik ke saya ataupun ke Pak Haji Naman. Kembali lagi ke yang pertama. Nah, ini Bapak dan Ibu, itu tadi sekilas berkaitan dengan penjelasan-penjelasannya. Nanti secara lengkap sudah ada di lampiran. Jadi kalau lampiran 1 ini pagu per OPD, ini sudah terplotting setiap OPD. Kemudian di lampiran 2 nanti agak rinci, lampiran 2. Nah, ini lampiran 2 saya ulangi lagi, sudah menyatakan plotting anggaran berdasarkan kelompoknya yang nanti Bapak dan Ibu bisa segera plotting sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada belanja lainnya yang saya ulangi lagi, belanja lainnya ini bukan berarti belanja yang bisa dibagi berdasarkan sisa-sisa saja, tetapi ini sebenarnya belanja yang biasa kita plotting di bidang teknis dalam rangka pelaksanaan tupoksi dan mendukung pencapaian visi misi ataupun target pada RPD. Mungkin itu barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Baik Bapak dan Ibu, mungkin masih menjadi belum ini ya, belum ada bahan pertanyaan karena posisinya masih baru dibagikan. Mungkin nanti setelah dipelajari bisa, mungkin harapannya sih semuanya sudah jelas, namun nanti bila ada hal yang memerlukan penjelasan bisa menghubungi kami ke PPEPD atau pendampingnya. Harapannya sih seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin sebelum ini terus kita dorong ya, kita upayakan agar kita aja nggak ada ya situasi seperti ini ya. Demikian Bapak Ibu, apakah ada hal yang perlu ditanyakan? Atau mungkin bila belum ada nanti bisa menyusul ya di kesempatan langsung baik ke tim pendamping maupun ke tim PPEPD. Tapi harapannya tim pendamping juga sudah mewakili. Mungkin itu Pak Kabid PPEPD kami kembalikan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini tadi gambaran pagu, ini masih pagu yang sebenarnya kan belum sempurna ya. Kami yakin ini juga nanti kan kita akan melakukan QC lagi dan kemudian juga akan meminta pertimbangan dari pimpinan, terutama nanti pembahasan yang lebih detail ya. Ini pasti ada koreksi-koreksi ya nanti ketika dokumen ini akan ditetapkan, sehingga ketika nanti ini akan menjadi pagu yang lebih indikasinya bisa lebih kuat ketika nanti sudah melalui proses evaluasi Kemendagri, dan setelah itu kami akan melakukan rapat dengan Bapak-Bapak TAPD terkait dengan penguatan pagu indikatif. Silakan nanti kalau ada catatan-catatan yang terpenting sementara untuk sekarang, untuk pemenuhan ini pagu RPD ini maupun pagu Renstra, mohon dipenuhi dulu sesuai pagu.
Tapi nanti silakan dikomunikasikan kalau memang pengamatan-pengamatan kami ataupun hasil-hasil diskusi kita selama sejauh ini dalam pleno-pleno dan sebagainya, kalau masih memerlukan koreksi-koreksi. Nanti kita akan akomodir setelah evaluasi, setelah fasilitasi dokumen RPD. Ini kami lakukan ini punten agak terburu-buru karena memang terkait dengan waktu juga, karena dokumen ini harus sudah disahkan pada minggu Maret. Jadi konteksnya nanti mohon dipenuhi sesuai pagu yang telah ditandatangani oleh Pak Sekda. Kemudian hal-hal yang perlu dikoreksi tolong disampaikan ke teman-teman pendamping yang kemudian nanti akan kami inventarisir hal-hal krusial yang mungkin masih akan pagunya bisa bertambah atau berkurang. Tapi untuk hal ini mohon dipenuhi dulu ya sesuai pagu yang sudah ditetapkan. Baik itu untuk tahun 2023, 2024 sampai 2026. Baik, selanjutnya Pak Iyal ada tambahan barangkali? Ya Pak, izin Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pagu yang sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng tadi, mekanismenya adalah Bapak Ibu membuat pagunya per indikator program. Itu yang pertama. Yang kedua, membreakdown dengan program-program prioritas perangkat daerah. Jadi tidak di-average pagu tersebut rata di setiap program, tetapi harus sudah bisa melihat berkesinambungan antara selaras antara indikator-indikator kinerjanya. Kalau ada, kita tentukan dulu di setiap indikator program, kalau jumlah indikator programnya misalkan lebih ada 10 totalnya di dalam satu perangkat daerah, misalkan ada 2 program, total indikator program ada 10 misalkan, itu harus diinventarisir dulu, tetapkan mana indikator program lebih utama, tingkatan levelingnya. Sehingga itu akan jadi mudah sekali Bapak Ibu membreakdown pagunya per indikator program. Jangan di-average semua rata, kalau 1 miliar semua per indikator program. Sehingga kita tidak bisa melihat intervensi di mana. Jadi sebenarnya dari indikator program ke indikator program itu ada hubungan selaras kaitan sebab akibat dari salah satu indikator. Nah, ini yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu. Jangan, rumusnya adalah tidak diperkenankan melakukan average pagu per indikator program. Harus sudah bisa melakukan pemetaan mandiri terhadap indikator-indikator program. Mana indikator program prioritas? Itu pagunya pasti lebih besar daripada indikator-indikator program yang sifatnya menunjang atau pendukung. Kecuali yang tata kelola yang sudah di-givenkan tadi sudah jelas pagu-pagunya, tetapi kalau pagu yang belanjanya mohon sekali itu skemakan, diskenariokan, direncanakan dengan baik. Jangan dirata-ratakan. Itu yang akan menjadi sulit nanti pada saat kita keselarasan antara dokumen Renstra RPD dengan Renja. Itu akan berbeda sekali. Tiba-tiba di renjanya pagunya bisa melebihi dari pagu yang ada di Renstra, terbalik-balik. Nah, ini tidak diperkenankan lagi. Hasil evaluasi kami itu lakukanlah dengan mandiri oleh Bapak Ibu di perangkat daerah dengan melihat bobot-bobot dari indikator program. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, sekali lagi mengingatkan bahwasannya data-data sektoral untuk bab 2 Renstra yang kemarin sudah disampaikan oleh pada pendamping kepada perangkat daerah, itu salah satu cerminan dari bagaimana kita bisa melakukan mandiri pemetaan terhadap indikator. Jadi data-data tersebut sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Bapak Ibu ketika menentukan indikator program. Jadi sudah saya sampaikan bahwa indikator program itu harus berdasarkan data-data yang bisa tercermin sebagai masalah. Indikator program adalah jawaban dari capaian-capaian keberhasilan untuk mengukur kinerjanya dari mengatasi permasalahan tersebut. Itu yang terakhir, datanya wajib dikirimkan maksimal hari ini sore. Kalau bisa usahakan sore hari ini sudah bisa dikirimkan kepada PP, PD terkait pemetaan hasil pagu indikatif, sudah dapat diberikan soft copy-nya dulu kepada kami. Lalu nanti secara tertulisnya surat menyuratnya bisa menyusul, tetapi itu dibutuhkan oleh kita untuk sore ini masuk. Kalau bisa diusahakan sore ini masuk per indikator program, sehingga kami bisa langsung memasukkan dalam dokumen bab 7 yang akan teriris dengan dokumen Renstra Bapak Ibu ke depannya. Jadi mohon izin, mohon kerjasamanya karena waktu juga tanggal minggu ini adalah evaluasi dan direncanakan untuk evaluasi di Kemendagri. Seyogianya memang harusnya pagu ini sudah selesai, tetapi karena ada beberapa satu dan lain hal, ini kita mohon maklum terkait keterbatasan saat ini karena adanya beberapa
hal yang menghambat semua gitu ya, bukan disebabkan oleh kita tapi ada faktor alam yang memang sedang kita hadapi bersama. Jadi mohon maklum dan kami butuh kerjasamanya sama-sama. Dan apabila ada perubahan pagu pasca evaluasi diperkenankan. Jadi apa yang sudah dikirimkan hari ini misalkan itu dilakukan perubahan ya boleh gitu. Jadi setelah pasca evaluasi Kemendagri masih diperkenankan melakukan revisi terhadap pagu indikator per program. Jadi diperkenankan untuk itu sebelum ditetapkan sebagai peraturan gubernur terkait RPD dan tes Om Yao putus-putus. Sedikit terhambat dengan jaringan. Jadi saya ulangi lagi. Jelas ya suaranya ya? Mungkin sudah harus istirahat. Jelas suaranya bisa didengar ya? Suaranya bisa didengar? Bisa Pak. Bisa, ya. Bisa didengar ya? Jelas. Jelas. Lagi. Sudah jelas? Jelas Nah. banget. Oke. Saya ulangi lagi nih, kayaknya jaringan di sini sama-sama sedang karena akibat tukin, jadi jaringannya juga mantap. Setuju. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk pagu indikatif per indikator program masih bisa dilakukan pemutakhiran dan penyesuaian pasca evaluasi Kemendagri sebelum ditetapkannya peraturan gubernur terkait RPD dan Renstra. Jadi Bapak Ibu masih bisa melakukan perbaikan terhadap itu. Tetapi mohon kiranya data tersebut juga bisa dikirimkan sore hari ini dengan catatan tidak dilakukan average terhadap semua indikator kinerja program. Jadi kalau pagu programnya 5 miliar, karena indikatornya ada 5, dibagi 5 aja biar gampang. Kami di PPEPD mengharapkan tidak seperti itu. Jadi sudah bisa dilakukan pembuatan secara manual terhadap indikator-indikator program sesuai dengan output yang dihasilkan, kegiatan-kegiatan dan kegiatan yang ada di bawahnya. Jadi itu aja Pak Kabid. Yang terakhir, yang masalah data, jangan lupa data juga kita tunggu untuk bab 2 RPD dan bab 2-nya Renstra yang sudah diminta data-data untuk pembentuk pembilang penyebut terkait indikator-indikator sasaran dan indikator program. Oke, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Yao ya. Saya kira nanti kita tidak membuka tanya jawab ya. Jadi silakan nanti teman-teman kalau belum sesuai sampaikan surat ke kita. Tapi mohon dipenuhi dulu ini apa yang sudah tercantum. Nanti kita akan melakukan langkah-langkah koreksi setelah fasilitasi dengan Kemendagri yang dijadwalkan kalau tidak hari Kamis, Jumat, atau Senin nanti. Sehingga barangkali kita nanti paralel untuk memperbaiki. Sehingga apa tadi, kalau seandainya ada pagunya perlu ditambah atau dikurangi, silakan disampaikan melalui surat resmi yang disampaikan kepada Kepala Bapeda yang nanti melalui pendamping ya, sehingga menjadi catatan-catatan kami untuk memperbaiki pagu ini. Saya kira itu. Kemudian catatan selanjutnya adalah seperti tadi disampaikan dari Pak Yao, ini software-nya diharapkan sudah masuk hari ini ya, sore ini, biar kita bisa segera mappingnya ke dalam dokumen RPD bab 7. Kemudian di samping yang itu kami mengingatkan teman-teman juga output forum OPD, meskipun ini kondisinya ada yang daring, ada yang meminta pengumpulan dan sebagainya, ini mohon matrik yang ditetapkan ya sesuai surat edaran dari Pak Kepala Bapeda terkait dengan pedoman teknis yang mohon dipenuhi terkait dengan kertas kerjanya dan juga terkait dengan berita acaranya. Ingat, forum OPD tidak sebatas membahas terkait dengan Renja, tapi juga terkait dengan Renstra. Sehingga barangkali teman-teman juga harus menuntaskan nanti Renstra paling telat minggu ketiga Maret harus sudah diselesaikan. Jadi mohon maaf, ini barangkali yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Pak Kaban, ada tambahan? Barangkali.
Oke. Baik, ini kami melaksanakan ini, mohon maaf ini ada keluhan teman-teman, diburu-buru, kemudian deadline dan sebagainya, kami juga tidak mau sebenarnya. Kalau tidak ada makhluk yang namanya RPD, sebenarnya kami ini so far so good, baik hati dan tidak sombong dan tidak memburu-buru gitu. Tapi memang kondisi karena ada Inmen 70 hadir yang namanya makhluk RPD, yang biasanya kita menyelesaikan RPD dan Rensa itu dalam tempo setahun, penyelesaiannya, pembahasan dan sebagainya, tapi ini kemarin juga kami sudah dievaluasi oleh Kemendagri Bangda terkait dengan progres Indonesia, dikira kita yang paling cepat, ternyata daerah lain sudah ada yang dilakukan proses fasilitasi oleh Kemendagri. Walaupun keluhan kita sama ketika kami melaporkan ke Ditjen Bangda, yaitu terkait dengan kesiapan sistem SIPD yang sampai detik ini juga kami terus mengejar, yaitu terkait dengan pemutakhiran dan kesediaan modul RPD di dalam aplikasi SIPD perencanaan. Itu barangkali untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kami ingatkan sekali lagi ditunggu hari ini ya, wayahna. Pasti ada ketidaksempurnaan. Monggo disampaikan nanti secara suratnya ke Bapeda untuk kami selanjutnya untuk memperbaiki pagu indikatif ini sebelum nanti ditetapkan melalui peraturan gubernur. Akan kami proses setelah fasilitasi dengan Kemendagri. Tapi untuk pagu kami ingatkan sekali lagi, tolong dipenuhi, jangan melebihi pagu yang sudah kami sampaikan ke teman-teman pada hari ini. Demikian barangkali, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pekerjaan kita, jadi kelelahan kita mudah-mudahan berujung pada lillah, dan kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita dan diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban oleh kita sehari-hari. Demikian barangkali kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti kami bagikan ke teman-teman pendamping ya, nanti per OPD. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid nanti sekalian ke Biro Ortala kalau ke Kemendagri ya, tanyain. Nanti insya Allah hari ini kita akan ada pembahasan dengan ini. Oh, Ortala. Oh itu. Oke deh, Pak Rana. Biar kampung kita tidak lagi